warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali di Dialog Malam bersama saya, Sandra Andriani. Ya, pemirsa, migrasi TV analog ke TV digital ini bukan hanya persoalan alih teknologi semata, akan tetapi juga menyimpan berjuta manfaat untuk masyarakat Indonesia. Keberagaman konten yang harus bisa dinikmati oleh masyarakat daerah ini menjadi hal yang paling utama harus dirasakan oleh masyarakat di tengah lebaran media asing dan Jakarta sentris. Sesungguhnya seperti apa yang diharapkan oleh daerah dalam proses migrasi dari TV analog ke TV digital ini, malam ini saya mengundang dua narasumber dari dua daerah yang berbeda. Yang pertama ada Pak Hengki Mohari selaku Ketua KPID Kepulauan Riau. Selamat malam Pak Hengki. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak Hengki? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Sandra. Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya juga sudah bergabung langsung dari Ketua KPID Nusa Tenggara Barat, yaitu Mas Yusron Saudi. Selamat malam, Pak Yusron Saudi. Selamat malam, Mbak Sandra. Senang bisa bergabung, ketemu Bang Hengki juga ini di dunia virtual. Ya, betul. Apa kabarnya Pak Yusron? Sehat? Alhamdulillah sehat, nanti sehat semua. Semoga selalu sehat ya. Terima kasih sebelumnya Pak Hengki dan Pak Yusron telah bergabung bersama kami, menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Nah, mengawali diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin ke Pak Hengki dulu. Pak Hengki, sebelumnya bisa Anda jelaskan kondisi penyiaran di daerah perbatasan Indonesia ini sebelum adanya isu peralihan TV digital? Baik, terima kasih Mbak Sandra. Di Provinsi Kepulauan Riau, sebenarnya kalau bicara digital itu sudah tidak asing lagi ya, karena sejak lama memang di daerah perbatasan ini sudah digaungkan yang namanya migrasi dari analog ke digital. Jadi dari tahun 2012, dari tahun itu sudah mulai didengungkan bahwa di daerah perbatasan itu akan dimulai migrasi dari analog ke digital. Kemudian di Provinsi Kepri, di Batam khususnya, Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita Malaysia dan Singapura, itu sudah mulai kita sosialisasikan sejak 2018 yang intensif sekali kita sosialisasi digital migrasi dari analog ke digital, khusus untuk daerah perbatasan. Kemudian diperkuat oleh Permen Kominfo nomor 3 tahun 2019 tentang penyiaran simulcast atau bersiaran secara analog dan digital sekaligus. Itu diperuntukkan bagi lembaga penyiaran yang sudah memiliki IPP analog. Nah, mereka otomatis bisa bersiaran secara digital. Nah, ini sudah mulai dilakukan sejak 2019. Nah, kemudian lembaga penyiaran khususnya TV di Kepulauan Riau ini yang berjaringan itu ada sekitar 10 lembaga penyiaran, kemudian lokal ada 2. Nah, dari lembaga penyiaran berjaringan ini memang belum semuanya mulai bersiaran secara simulcast. Ada beberapa lembaga penyiaran yang belum bersiaran secara digital, tapi lebih dominan yang sudah bersiaran secara analog dan digital. Kemudian TV lokal itu baru satu yang sudah uji coba siaran simulcast, yang satu lagi masih menjajaki dengan penyedia MUX. Mungkin begitu sementara Mbak Sandra. Oke, itu tadi dari Kepulauan Riau. Saya ingin ke Pak Yusron, bagaimana kondisi penyiaran di daerah NTB sendiri sebelum adanya isu peralihan TV digital ini, Pak Yusron? Iya, baik Mbak Sandra. Memang sebelum isu atau cita-cita yang cukup lama ini menguat ya, ini terutama Bang Hengki memang di daerah perbatasan sudah menderita cukup lama ini dengan luberan siaran luar gitu. Kalau kami di NTB mungkin tidak terlalu ini karena dengan siaran digital dari luar negeri baik, tapi kalau kondisi penyiaran kami di NTB ini memang SSJ kami, stasiun jaringan itu ada 13. Ya mungkin hanya Kompas kalau nggak salah yang belum masuk, terus
kalau lokal kami itu ada 6. Hmm. Jadi ada 6. Menurut kami sih cukup baik kompetisinya di sini. Namun memang untuk menyambut era digital ini sudah lama teman-teman memang kekhawatiran tersendiri gitu. Karena kita ketahui bersama pemegang MOOC dan lain-lainnya itu entah nanti seperti apa teknisnya gitu. Nah, ada 2 di sini, bahkan ada 3 gitu. Stasiun televisi kami itu memiliki infrastruktur atau pemancar yang cukup besar. Nah, ini nanti kan ini yang menjadi kekhawatiran besar di pengelola televisi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini mungkin jadi sebelum ini menggaung memang ya kalau geliat-geliat siaran memang cukup baik lembaga penyiaran yang ada di Nusa Tenggara Barat, nilai lokal yang selalu disajikan memang betul-betul digarap oleh teman-teman. Namun memang sejak pandemi ini semuanya memang berhadapan dengan sesuatu hal yang berbeda dan kaget juga gitu kan. Percepatan penerapan teknologi internet ini sangat luar biasa, berdampak juga pada teman-teman gitu. Oke. Jadi seperti itu Mbak Chandra. Oke, terima kasih Pak Hengki dan Pak Yusuf. Saya ingin ke Pak Hengki lagi. Pak Hengki, sejauh mana Anda melihat luberan informasi dari media di perbatasan ini mempengaruhi masyarakat di wilayah Kepulauan Riau sendiri? Ya, sebenarnya masyarakat Kepulauan Riau dan masyarakat di negara tetangga kita, khususnya ya karena sama ya kebudayaannya hampir sama, kebudayaan Melayu. Jadi dengan saudara-saudara kita dengan Melayu Singapura, Melayu Malaysia, itu sebenarnya ikatan itu sudah terjalin cukup lama. Dan memang masyarakat di sini untuk siaran dari luberan Singapura dan Malaysia, khususnya siaran Melayu itu sudah biasa dari lama gitu, sudah apalagi itu kalau bulan puasa, Lebaran, itu biasanya tontonan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau lebih suka nonton program siaran Malaysia atau Singapura. Karena itu tadi kedekatan budaya juga menjadi menjadi berpengaruh juga. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat di sana lebih tertarik menonton tayangan dari media negara tetangga itu seperti Singapura dan Malaysia? Oh iya, yang pertama dari segi kualitas program, ya. Program siaran mereka ya terus terang mungkin tentu lebih berkualitas ya dari program siaran kita. Satu lagi yang dicari mungkin karena kesamaan budaya. Nah, selain kualitasnya, kemudian kekuatan pemancarnya. Jadi kami di misalnya Tanjung Pinang di Bintan itu biasa siaran Singapura dulu kalau masih mereka analog ya, itu sangat mudah kami dapatkan siaran Malaysia dan Singapura, apalagi di Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Nah, jadi memang sejak Singapura dan Malaysia bermigrasi dari analog ke digital 2019 kemarin, Malaysia sudah siaran analog Malaysia kita sudah nggak dapat lagi. Kalau Singapura masih, Singapura ada masih 5 channel siaran digitalnya Singapura masih meluber ke Kepulauan Riau. Malah lebih kuat lagi sinyal mereka, kita lebih bersih juga dapat daripada analog yang ada di kita saat ini. Tapi ya, siaran digital dari Malaysia sampai juga kah Pak ke Kepulauan Riau? Kalau sekarang digitalnya Malaysia kami belum dapat, sudah tidak dapat lagi. Tapi Singapura masih dapat. Mungkin Malaysia sudah membatasi ya, informasi masih power mereka sudah turun. Kalau Singapura memang kuat. Jadi kami di Tanjung Pinang jaraknya yang cukup jauh masih bisa menonton siaran Singapura lewat digital. Oke, saya ingin ke Pak Yusron. Pak Yusron, sejauh mana Anda melihat TV-TV saat ini yang mengudara di NTB ini mempengaruhi masyarakat sekitar? Iya, tentu Mbak Sandra, keberadaan teman-teman lokal ini
sangat mempengaruhi warga kami yang ada di Nusa Tenggara Barat, karena keberadaan informasi ini kan memang saat ini menjadi cukup langka terhadap validitasnya. Nah, jadi kami sering mengadakan kegiatan literasi media, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, ingin menanamkan bahwa percayalah kepada media-media mainstream. Nah, jika berita-berita lokal, nah silakan, ini lembaga penyiarannya yang bisa dipercaya. Nah, sehingga jika sebuah informasi diberikan oleh lembaga penyiaran lokal ini, kemudian di-share, nah ini terdistribusi lagi oleh internet, di-share melalui sosial media, ini akan makin lebih cepat lagi. Jadi kami memandangnya sangat baik keberadaan teman-teman yang ada di daerah saat ini. Dan terutama memang saat ini beban cukup berat ini buat Indonesia dan terutama di NTB ya. Penyiapan MotoGP ini memang peran teman-teman lokal ini untuk memberikan informasi yang dapat menjadi tumbuh kembang investasi dan berlancarnya proses pembangunan MotoGP ini sangat diharapkan. Jadi Pak Gubernur beberapa kali juga dan hampir setiap minggu Pak ada saja menteri yang ke sini untuk melihat progres yang ada di Mandalika. Nah, inilah butuh dukungan dan kami yakin itu sangat strategis teman-teman lembaga penyiaran yang ada di lokal di sini. Oke, jadi sangat memengaruhi sangat, ya. di NTB. Ya, Pak Yusron. Kemudian apa kabar dengan TV-TV lokal di wilayah siar NTB jelang beralih ke TV digital? Ya, sampai saat ini memang semangat tetap ada di teman-teman, cuman ya masih menggantung ini tentang keberadaan MUX ini, dan ada beberapa yang sudah kami arahkan gitu untuk segera. Mungkin yang paling dekat adalah mencobanya dengan uji cobanya dengan TVRI. Gitu. Jadi karena diperbolehkan jika yang sudah memiliki IPP tetap untuk mencoba siaran melalui TVRI. Dan ini teman-teman memang belum mengarah ke sana ini, tapi penjajakan sudah mulai dilakukan oleh teman-teman. Kemudian yang hanya bersiaran untuk digital di sini memang baru TVRI. Nah, semoga beberapa bulan ke depan ini akan tambah lagi beberapa TV yang lainnya. Itu Mbak Sandra. Adakah kendala yang dirasakan Pak Yusron? Kendalanya yang mendasar sih sebenarnya kejelasan regulasi Mbak Sandra. Jadi sudah sekian tahun digaungkan dengan TV digital, teman-teman sudah mempersiapkan demikian rupa, kemudian mundur lagi. Ini kan kepercayaan teman-teman ini makin lama makin mundur juga gitu. Dan pada akhirnya setelah kemarin Ciptaker ini keluar, ini menjadi penegasan lebih kuat lagi. Nah, sehingga sekarang ya teman-teman mulai lagi mempersiapkan diri gitu, untuk beralih ke digital. Gitu. Itu Mbak Sandra. Oke. Pak, saya ingin ke Pak Hengki lagi. Pak Hengki, apakah TV-TV lokal di wilayah yang Anda pimpin saat ini sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat? Ya, secara umum tentu belum ya, karena TV lokal di sini hanya ada 2, dan wilayah layanannya juga kecil, sedikit. Yang satu hanya di khusus Tanjung Pinang, Bintan lah, Pulau Bintan bisa masuk. Kemudian yang satu lagi di Batam dan Karimun. Sementara ada 4 kabupaten lagi yang tidak terjangkau oleh wilayah layanan. Nah, di sana masih blank spot, masyarakat tidak bisa menonton. Nah, kalau kemarin di daerah Natuna misalnya, malah luberan dari Malaysia yang mereka tonton. Natuna dan kenapa ini, Pak? Ya, memang wilayah layanan TV analog sebelumnya nggak sampai ke sana. Paling masyarakat di sana bisa nonton TV satelit atau dari TV kabel misalnya. Tapi, nah ini yang jadi harapan kita. Ketika TV berjaringan, ya TV berjaringan selama ini wilayah layanan juga hanya 2, Batam dan Karimun. Jadi juga tidak bisa menjangkau daerah-daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. Otomatis ya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya akan informasi daerah dan budaya, siaran program budaya dan lain sebagainya. Oke, Pak Hengki dan Pak Yusron, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.